Halo, perkenalkan saya Siska Waril dari Program Studi Manajemen Universitas Ciputra Online. Pada presentasi ini saya akan mempresentasikan mengenai ALP Manajemen Informasi Sistem. Perusahaan yang saya ambil adalah pada Apotek K24. Secara profil usaha, Apotek K24 merupakan apotek modern dengan layanan 24 jam. Alasan layanan utama Apotek K24 meliputi pelayanan resep dokter, penjualan obat bebas atau OTC, konsultasi farmasi ringan, pengelolaan stok obat, transaksi tunai maupun non-tunai atau diganti payment, digital payment. Visi dari Apotek K24 adalah menjadi apotek yang terpercaya dengan pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah. Lalu misi yang dijalankan adalah pertama, menyediakan obat lengkap dengan harga terjangkau. Kedua, memberikan pelayanan farmasi yang profesional dan edukatif. Ketiga, menggunakan sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi. Berikut adalah struktur organisasi yang dirancang untuk Apotek K24. Cabang ini strukturnya terdiri dari 4 level dan total 13 posisi. Level 1 atau puncak adalah pimpinan cabang yang dijabat oleh apoteker senior. Level 2 terdiri dari 3 posisi, manajer operasional, apotek, manajer keuangan, dan staf IT support. Ketiganya bertanggung jawab langsung kepada pimpinan cabang. Pada level 3, di bawah manajer operasional, terdapat supervisor pelayanan farmasi dan supervisor logistik dan stok obat. Lalu di bawah manajer keuangan, terdapat staf administrasi dan kasir. Pada level 4 atau level terbawah, yang di bawah supervisor farmasi, terdapat 2 apoteker dan 2 asisten apoteker. Lalu di bawah supervisor logistik terdapat 2 orang staf gudang. Lalu berikut adalah job description untuk setiap posisi dan struktur organisasinya tersebut. Berikut adalah flowchart proses pembelian apotek di Apotek K24. Flowchart ini menggambarkan alur dari awal hingga akhir pelayanan. Secara garis besar ada 6 tahap utama. Tahap 1, input resep atau obat. Petugas farmasi menerima input berupa resep dokter atau pilihan obat langsung dari pelanggan. Tahap 2, validasi resep. Jika pelanggan menggunakan resep apoteker melalui validasi untuk memastikan kesesuaian obat, dosis, dan keamanan penggunaan. Tahap 3, cek stok otomatis. Sistem secara real time menampilkan ketersediaan obat dari database. Ini mempercepat proses pelayanan. Tahap 4, pengambilan keputusan stok. Jika stok tidak tersedia, sistem menawarkan obat alternatif. Jika pelanggan tidak setuju dengan alternatif, maka proses dihentikan. Tahap 5, transaksi digital. Setelah obat ditentukan, setelah mencatat transaksi dan menghitung total pembayaran secara otomatis. Tahap 6, update database. Setelah pembayaran selesai, sistem langsung memperbarui data stok dan menyimpan riwayat transaksi. Selanjutnya adalah standar operasi prosedur atau SOP untuk prosedur pembelian obat. SOP ini terdiri dari 11 langkah. Kesimpulan dari label ini adalah langkah 1-3 adalah tahap penerimaan dan input data. Pelanggan datang, asisten apoteker menginput resep atau pilihan obat ke sistem. Lalu jika menggunakan resep, apoteker melakukan validasi. Langkah 4-7 adalah tahap pengecekan stok dan pengambilan keputusan. Sistem mengecek stok. Jika tersedia, sistem menampilkan harga. Jika tidak tersedia, apoteker menawarkan alternatif. Lalu pelanggan memutuskan setuju atau membatalkan. Langkah 8-10 adalah tahap transaksi dan penyerahan. Kasir memproses pembayaran, sistem menyimpan riwayat dan mengurangi stok. Lalu asisten apoteker menyerahkan obat disertai edukasi. Langkah 11 adalah proses selesai. Penanggung jawab dalam SOP ini meliputi pelanggan, asisten apoteker, apoteker, kasir, dan sistem itu sendiri. Dokumen yang digunakan antara lain sistem informasi apotek, modul validasi resep, database stok, dashboard stok, daftar alternatif, modul payment, dan database transaksi. Pada bagian evaluasi, sistem informasi ada 5 aspek yang dievaluasi dengan metode frekuensi dan penanggung jawab yang berbeda. Pertama, kecepatan layanan dievaluasi dengan mengukur waktu transaksi melalui sistem. Dilakukan setiap hari, dilaporkan mingguan, penanggung jawabnya adalah manajer operasional. Kedua, akurasi stok dievaluasi dengan melakukan audit fisik dibandingkan dengan database stok. Dilakukan setiap minggu oleh supervisor logistik. Ketiga, kepuasan pelanggan dievaluasi menggunakan kuesioner digital melalui QR kode di struk pembayaran. Dilakukan setiap bulan oleh supervisor pelayanan farmasi. Keempat, kendalaan sistem dievaluasi dengan mencatat log error sistem dilakukan setiap hari oleh staf IT. Kelima, efisiensi biaya dievaluasi dengan
dibandingkan biaya operasional sebelum dan sesudah sistem diterapkan, dilakukan setiap bulan oleh manajer keuangan. Sebagai kesimpulan, berdasarkan perancangan sistem informasi bisnis pada Apotek K24, dapat disimpulkan bahwa sistem yang dibuat mencakup seluruh aspek operasional secara menyeluruh, struktur organisasi yang jelas, serta job description yang rinci, mampu mendukung pembagian tugas yang efektif dan meningkatkan pemahaman peran setiap karyawan. Dari sisi operasional, alur proses yang dituangkan dalam flowchart dan diperkuat dengan SOP yang lengkap menjadikan kegiatan pelayanan lebih relevan, terkonsen, dan efisien. Selain itu, sistem evaluasi yang struktur dengan indikator yang jelas memungkinkan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan karena masih tahap belajar.